Aku terlahir kembali menjadi seekor ular. Tapi ternyata aku direndam menjadi arak obat. Di dalam toples selain aku, ada beberapa teman rendaman lainnya. Sepertinya orang yang merendam kami mau membuat arak 5 racun. Saat sedang memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba perutku terasa sangat lapar. Tak ada pilihan lain, aku pun menoleh. Menatap teman-teman rendaman yang sudah lama mati itu. Sambil menahan mual, aku menelan mereka mentah-mentah. Tak disangka aku mengaktifkan sistem evolusi melahap. Asalkan makan aku bisa mendapatkan poin energi. Poin energi bisa digunakan untuk menambah 5 atribut dimensi. Setelah atribut penuh aku bisa langsung naik level. Meskipun sistem membuat racunku 5 kali lebih kuat, tapi aku tetap tidak bisa keluar dari toples arak besar ini. Saat sedang cemas, seorang pria mendorong pintu dan masuk. Aku segera berbaring di sana dan pura-pura mati. Pria ini menatap toples arak dengan heran. Penasaran kenapa hanya tersisa 1 ekor ular. Tapi besok sudah harus menyerahkan barang kepada orang. Dia hanya bisa memasukkan 4 ekor lagi ke dalam. Memanfaatkan saat pria itu membuka tutupnya, aku menyemprotkan racun ke wajahnya. Berbalik dan kabur keluar gerbang utama. Aku segera menggunakan sedikit energi untuk menyalakan radar sistem. Di luar adalah sebuah area perumahan. 1 kilometer jauhnya ada sebuah gunung besar. Asalkan bisa kabur ke tempat itu, aku akan benar-benar bebas kembali. Tapi di tengah-tengah ada beberapa jalan raya besar. Aku berencana menunggu hingga gelap baru kabur. Jadi aku menyelinap masuk ke hutan di samping. Suara teriakan seperti babi disembelih di dalam rumah mengejutkan para tetangga. Mereka dengar ada seekor ular berbisa yang kabur. Mereka langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran. Setelah sekitar 10 menit, beberapa petugas pemadam kebakaran datang dengan anjing pelacak. Bergegas tiba di lokasi. Semua orang tahu, hidung anjing itu sangat tajam. Aku segera memutar tubuhku dan masuk ke dalam lubang tanah. Masuk ke dalam dan menemukan ada kambing hitam di sana. Meskipun aku sangat ingin memakannya, tapi identitas kambing hitam lebih cocok untuknya. Aku menyemprotkan bisa untuk melumpuhkannya. Perlahan-lahan aku mendorongnya ke mulut gua. Beberapa saat kemudian, mendengar gonggongan liar dari luar. Aku merasa sekitar perlahan menjadi sunyi. Aku tahu krisis untuk sementara telah teratasi. Menunggu sampai tengah malam, aku baru perlahan-lahan keluar dari lubang. Menatap pegunungan yang luas di kejauhan. Perutku berbunyi lagi tak tertahankan. Untungnya tidak jauh ada seekor tikus yang sedang menggali tanah. Tikus kecil itu sangat lucu. Tentu saja aku tidak bisa melepaskannya. Tapi cara makan ular yang menelan utuh membuatku merasa sangat tidak nyaman. Dalam hati aku berharap bisa menumbuhkan gigi. Sistem mendeteksi keinginanku untuk berubah. Membuka program modifikasi organ tubuh. 10 poin energi bisa ditukar dengan 1 poin evolusi. Selama poin evolusi terkumpul cukup, aku bisa menukarnya dengan organ yang kuinginkan. Melihat skema modifikasi di sistem, mungkin aku benar-benar bisa berevolusi menjadi naga. Tapi skema-skema hebat ini, saat ini aku bahkan tidak berani memikirkannya. Setelah berburu keras selama 8 jam, aku mengumpulkan 400 poin energi, menukarnya dengan 40 poin evolusi dan memaksimalkan atribut. Aku menyambut promosi besar pertamaku, disertai dengan rasa sakit yang menyayat hati. Setelah beberapa menit, aku merasa diriku menjadi lebih besar dan lebih tebal. Evolusi akhirnya berhasil. Aku sekarang adalah binatang buas tingkat 2. Naik ke tingkat 10 bisa bermutasi menjadi binatang aneh. Setelah itu ada prajurit buas, jenderal buas dan raja buas 3 alam besar. Setelah memahami pembagian level, aku datang ke pinggir jalan bersiap untuk menyeberang. Tepat saat aku baru berjalan setengah jalan, seorang pria berambut kuning bersama seorang gadis mengendarai motor dengan kecepatan 300 mil per jam ke arahku. Gadis itu sedang berteriak untuk melepaskan kekesalannya, sambil merekam video balap liar dengan ponsel. Roda mobil itu nyaris melindasku. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk melompat ke seberang jalan. Adegan menegangkan ini berhasil direkam oleh si cewek. Mereka berdua bergegas menghentikan mobil dan memeriksa videonya. Setelah memastikan itu benar-benar seekor ular piton besar, mereka langsung menelepon hotline berita. Keesokan harinya berita itu pun tersiar. Dikatakan seorang pembuat arak digigit oleh ular yang telah direndam selama 2,5 tahun. Racunnya 5 kali lebih kuat dari ular biasa. Para warganet menebak-nebak ular itu telah bermutasi. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus mutasi. Ada ayam yang bisa menari dan siput berwajah manusia. Bahkan pernah muncul seekor rubah berekor 9. Seketika internet menjadi gempar. Saat ini aku sudah lama bersembunyi jauh di dalam gunung. Setelah 2 hari berjalan aku sangat kelelahan. Perutku sudah keroncongan karena lapar. Aku membuka kembali radar petaku. Aku menemukan sarang ular di sebuah gua di dekat sini. Dan mereka semua sedang berhibernasi. Aku merayap mendekat dengan sangat pelan. 1 suapan untuk 1 anak ular. Setelah menghabiskan lebih dari 100 camilan pedas ini, aku mendapatkan 90 poin evolusi. Ini sudah cukup bagiku untuk naik 2 level sekaligus. Aku mencari tempat yang aman untuk menyelesaikan kenaikan level. Aku sadar sisa hidupku tinggal 5 tahun. Tapi jika dalam 5 tahun aku berhasil menembus tingkat prajurit hewan, aku bisa hidup 10 tahun lebih lama. Keesokan harinya aku turun ke sungai untuk mandi. Aku sedang berbaring berjemur di tepi sungai.
Tiba-tiba terdengar pekikan elang dari langit. Rupanya aku telah menjadi incaran seekor elang. Aku langsung mendapatkan sebuah ide. Meskipun untuk sementara aku belum bisa terbang, tapi aku punya radar 3 dimensi. Aku menatap tajam setiap gerakan elang itu. Aku sengaja pura-pura tidak bereaksi. Elang itu menukik tajam untuk menyambarku. Tepat saat jaraknya tinggal 5 meter dariku, aku menyemburkan seteguk racun ke wajahnya, menutupi kedua mata elangnya. Lalu aku menggigit lehernya dengan erat. Sampai mati pun ia tidak akan pernah mengerti kenapa aku malah berbalik dibunuh. Setelah memakan elang ini, aku punya firasat buruk. Aku menyalakan radar lagi, dan menemukan beberapa titik biru. Merah berarti sangat berbahaya, biru berarti sedikit berbahaya, kuning berarti seimbang, putih berarti tidak ada ancaman. Meskipun tidak tahu titik biru itu apa, tapi menurutku menyelamatkan diri lebih penting. Di tempat yang berjarak 1 kilometer, beberapa pria sedang membawa anjing pemburu menyisir gunung. Seiring berjalannya waktu, mereka segera mencari sampai ke tepi sungai. Aku bersembunyi di dalam semak-semak, dan bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Mereka adalah 5 orang pawang ular profesional, dan peralatan yang mereka bawa sangat lengkap. Mendengar percakapan mereka, akhirnya aku mengerti. Mereka menerima hadiah 500.000 dari lembaga penelitian, khusus datang untuk menangkap seekor ular. Karena mereka datang untukku, aku sadar harus mengalahkan mereka satu persatu. Lagi pula di kehidupanku sebelumnya aku juga seorang pawang ular. Aku terlalu paham trik mereka. Melihat salah satu dari mereka tertinggal, aku langsung menerjang dan menggigit lengannya. Setelah menyuntikkan racun, aku berbalik dan masuk ke dalam rumput. Beberapa orang di depan menoleh ke belakang, dan melepaskan 2 tembakan ke tempat aku menghilang. Senapan laras pendek jangkauannya terbatas. Jika ditembak dari jauh, selain sedikit sakit, bahkan sisik ularku ini tidak pecah. Mereka meninggalkan 1 orang untuk menjaga yang terluka. 3 orang sisanya mengejarku. 2 anjing pemburu berlari paling cepat. Aku membawa anjing-anjing itu berputar-putar di hutan. Saat para pawang ular tiba di lokasi, kedua anjing itu sudah mati kaku. Mereka marah sampai berteriak ingin mengulitiku. Saat ketiga orang itu terus berjalan maju, aku menatap tajam orang terakhir itu, dan kembali melancarkan serangan diam-diam. Setelah berhasil aku langsung bersembunyi di balik pohon. Seorang pria baru saja mau menyerangku, tapi langsung diteriaki oleh temannya. Kamu mau cari mati ya? Binatang itu jelas sudah punya kecerdasan. Dia sengaja mau mengalahkan kita satu persatu. Pemburu ular itu pun menjadi tenang, dan segera membantu temannya mengobati luka. Tapi tepat di saat yang genting ini, terdengar 2 suara tembakan dari kejauhan, lalu disusul oleh suara teriakan. Mereka berdua langsung pucat pasi ketakutan. Dalam hati mereka sudah ingin mundur. Dari 5 orang kini hanya tersisa mereka berdua. Kalau tidak lari sekarang mungkin semuanya akan mati di sini. Sambil menatap kedua orang yang kugigit, aku tiba-tiba melihat di samping kantong obat yang berserakan, ada sebuah buah kecil berwarna merah menyala. Begitu melihat buah itu, muncul hasrat di hatiku untuk menelannya bulat-bulat. Aku langsung mengaktifkan sistem dan memindainya. Buah roh darah, sebuah buah aneh yang mengandung banyak energi spiritual. Setelah ditelan bisa mendapatkan 10.000 poin energi. Aku sangat gembira, langsung kusambar buah itu dan kubawa pergi. Tapi aku jelas tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus segera mencari sarang. Tapi tepat di saat itu juga, pria yang kugigit tadi, dengan sempoyongan mengangkat senjatanya dan mengarahkannya padaku. Untungnya kepalanya sedang pusing. 3 butir peluru baja hanya menyerempet punggungku. Aku merasakan sakit yang menusuk tulang. Aku langsung kabur sekencang-kencangnya. Saat itu 2 orang lain yang tidak terluka juga kembali. Untuk mencegah mereka mengejarku, aku langsung menceburkan diri ke dalam danau. Sambil menahan sakit aku berenang sekuat tenaga sejauh ratusan meter. Entah sudah berapa lama aku berenang. Aku melihat ada rakit bambu di depan sana. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, aku naik ke atasnya dan langsung pingsan. Buah roh darah di mulutku pun tertelan. Meskipun tubuhku tidak bisa bergerak, tapi aku masih punya sedikit kesadaran. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba ada perahu nelayan datang dari depan. Hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Ku bilang dalam hati kali ini aku benar-benar akan tamat. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, gadis kecil di perahu itu bersikeras menyelamatkanku. Fisik gadis ini cukup aneh. Sejak kecil dia disukai oleh hewan-hewan kecil. Ayah dan kakeknya melihat situasi ini, akhirnya membawaku pulang untuk dirawat. Aku pun merasa telah bertemu dengan orang baik. 7 hari berlalu dalam sekejap. Lukaku juga sudah hampir sembuh. Saat pertama kali sadar selain Yunru, anggota keluarga yang lain cukup khawatir melihatku. Tapi melihat aku tidak pernah marah. Mereka pun perlahan-lahan terbiasa, terutama adik laki-laki Yunru, selalu menyelinap ke gudang tempatku berada. Awalnya kakeknya sangat ketakutan, tapi kemudian dia selalu memujiku karena mengerti manusia. Melihat kakek tua yang bangga ini, aku berpikir jika ini adalah ular lain, cucumu pasti sudah jadi santapan sejak lama. Selama beberapa hari bergaul ini, aku ternyata merasakan koneksi dengan Yunru. Sistem juga menambahkan atribut kekuatan pikiran. Selama nilai kekuatan pikiran kedua belah pihak mencapai 80, maka bisa berkomunikasi melalui gelombang otak.
Jika nilai kekuatan pikiran bisa menembus 100, bahkan bisa menggunakan pikiran untuk mengendalikan benda atau menekan. Ku pun merenung di sana. Apakah manusia juga bisa ikut bermutasi? Melihat wajah Yunru yang bersemangat, aku segera memindainya dengan sistem. Yunru tidak hanya mencapai level 9 binatang buas. Nilai kekuatan pikirannya bahkan mencapai 99, dan dia juga memiliki 2 keahlian dewa bawaan. Meskipun aku sekarang telah menjadi binatang, tapi jauh di dalam jiwaku aku masih seorang manusia. Mungkin di masa depan Yunru akan menjadi perantara antara aku dan manusia. Begitu merasakannya aku langsung berterima kasih. Berterima kasih atas kebaikannya menyelamatkan nyawaku. Sekalian bilang aku bosan sekali di dalam rumah. Ingin pergi ke halaman untuk berjemur. Begitu Yunro pergi, aku langsung menambahkan 1000 lebih poin evolusi. Setelah mencoba selama setengah jam penuh, tapi aku terjebak di level 10 dan tidak bisa naik. Sistem memberitahuku energi spiritual tidak cukup untuk naik level. Tak ada cara lain, aku hanya bisa terus berjemur. Tepat pada saat ini, ayah dan kakek Yunro pulang. Melihat tubuhku yang bertambah besar lagi, tatapan mereka jelas menunjukkan rasa takut. Bagaimanapun juga saat ini aku adalah seekor cacing panjang. Sepertinya setelah lukaku sembuh aku harus segera pergi. Mendengar kakek dan ayah itu membicarakan babi hutan yang merusak tanaman, aku segera meminta Yunro membantuku menyampaikan pesan. Ayah Yunro mengira putrinya mengigau karena demam. Dia bahkan bilang mana mungkin cacing panjang bisa mengerti ucapan manusia. Melihat itu aku mengangguk ke arahnya. Kakek dan ayah itu saling berpandangan dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka segera menangkupkan tangan ke arahku. Kalau begitu kami merepotkanmu Dewa Ular. Aku berpamitan pada Yunro, lalu berangkat mencari babi hutan. Karena tubuhku terbatas dan tidak bisa menerobos, aku berencana menggunakan poin untuk meningkatkan skill terlebih dahulu. Aku menaikkan level semburan racun ke level 4. Jangkauannya tidak hanya bisa mencapai 12 meter. Tingkat racunnya juga meningkat 15 kali lipat. Masih tersisa 100 lebih poin pengalaman di tangan. Menghabiskan 100 poin untuk meningkatkan peta mata langit. Memperluas jangkauan pengintaian hingga 2 km. Dan bisa mengunci mangsa tertentu untuk dicari. Tapi fungsi ini menghabiskan energi setiap kali digunakan. Benda ini jelas digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Menggunakannya untuk mencari babi hutan memang agak sia-sia. Aku berjongkok menunggu di hutan sebelah kebun sayur. Terus menunggu sampai tengah malam. Tiba-tiba muncul 10 titik biru di peta. Aku segera menoleh untuk melihat ke kejauhan. Di antara gerombolan orang itu ada 2 musuh lamaku. Kali ini mereka tidak hanya membawa senapan rakitan, tapi juga membawa 5 anjing pemburu yang ganas. Sedikit keganasan melintas di mataku. Kali ini aku harus menghabisi mereka semua sekaligus. Baru saja bersiap untuk menyelinap mendekat. Tiba-tiba ada seekor anjing menggonggong dengan ganas ke arahku. Melihat itu aku langsung menggunakan tekanan mentalku. Kelima anjing itu langsung pingsan karena terkejut. Melihat tubuhku yang sangat besar. 10 orang itu ketakutan sampai menutup telinga mereka. Mulut mereka mengeluarkan jeritan kesakitan. Aku juga tidak menyangka jurus ini begitu kuat. Mumpung mereka semua berhasil kukendalikan, aku menyemburkan seteguk racun ke setiap orang. Lalu satu persatu tulang mereka kulilit hingga patah. Aku baru berhenti setelah mendengar suara retakan. Aku menggeledah barang-barang yang mereka bawa. Melihat apakah ada kamera perekam suara atau semacamnya. Setelah mencari cukup lama, aku hanya menemukan beberapa makanan kering dan pil. Barang-barang ini juga tidak berguna bagiku. Tadinya aku ingin membawanya kembali untuk Yunro. Sayangnya sekarang aku tidak punya tangan maupun kaki. Benar-benar tidak bisa membawanya. Kelima anjing itu tidak kusia-siakan. Aku membuka mulut dan menelan semuanya. Tapi aku tetap tidak bisa memakan manusia. Aku kembali ke alam liar untuk terus mengintai. Hingga tengah malam, tiba-tiba sebuah titik biru muncul di radar. Aku membuka gambar 3D untuk melihatnya. Raja babi hutan ini ukurannya hampir sama denganku. Kuperkirakan dia juga termasuk hewan buas tingkat atas. Mengingat makhluk ini memiliki kulit yang tebal dan daging yang keras. Aku tidak berencana untuk melawannya secara langsung. Aku berbaring di pohon menunggunya datang perlahan. Setelah jaraknya cukup dekat, aku langsung meludahkan seteguk dahak kental ke bola matanya. Rasa sakit yang hebat akibat korosi membuat babi hutan itu langsung mengamuk. Racun 15 kali lipat bukanlah main-main. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, Raja babi hutan ini langsung mati. Kembali ke rumah Yunro, aku memberitahukan lokasi babi hutan itu kepadanya. Ayah Yunro segera memanggil beberapa orang, naik ke gunung untuk membawa kembali mayatnya. Karena perutku masih kenyang model, aku hanya meminta setengah daging Raja babi hutan. Sisanya biar mereka bagi sendiri. Sekarang aku sedang bosan menemani Yunro menonton film. Berita terbaru stasiun ini, baru-baru ini ditemukan sebuah kerangka super di dasar Laut Cina Selatan. Kerangka itu tingginya sekitar 10 meter. Tidak memiliki tengkorak, tapi memiliki 4 lengan. Di bagian dadanya tertancap sebilah pedang raksasa yang tidak diketahui bahannya. Aku menatap siaran di berita. Hatiku malah menjadi tenang. Kemunculan monster-monster dan hal-hal aneh yang misterius ini justru bisa menjadi penyamaran yang bagus untukku. Tanpa terasa setengah bulan telah berlalu. Awalnya aku berencana masuk ke dalam gunung untuk mencari peluang terobosan. Tapi aku dihalangi mati-matian oleh keluarga Yunru.
Terutama ayahnya Ah Gui yang paling tulus. Setiap hari dia membawakanku banyak daging ayam, bebek, dan ikan. Selama setengah bulan ini, insiden monster yang melukai orang semakin menjadi-jadi. Bahkan di desa tempatku tinggal ini, banyak unggas mulai mengamuk dan menyerang orang hidup. Tidak lama kemudian, seluruh dunia menjadi kacau balau. Aku juga bisa merasakannya dengan jelas. Energi misterius di udara semakin kuat. Kekuatan yang mengamuk ini membuatku sangat tidak nyaman. Tetapi Ah Gui dan putranya sejak memakan daging babi hutan, merasa ada kekuatan misterius yang memperkuat tubuh mereka. Tepat pada saat yang genting ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Instingku mengatakan ada yang tidak beres. Aku segera menyuruh keluarga ini untuk lari keluar rumah. Begitu kami berhasil sampai di tanah lapang, rumah di belakang kami langsung runtuh menjadi puing-puing. Aku berteriak mengingatkan Yunru dan yang lainnya. Kita harus segera mencari tempat yang tinggi untuk bersembunyi. Setelah gempa terjadi, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di hutan berlarian keluar dengan panik. Mereka langsung menyerbu ke wilayah manusia, saling berkelahi sambil menggigit siapapun yang mereka lihat. Saat ini sistem tiba-tiba memberitahu, energi spiritual di sekitar perlahan-lahan pulih. Diperkirakan tidak lama lagi aku bisa naik level. Kali ini aku menyelamatkan nyawa seluruh keluarga Yunru. Kakek dan cucunya langsung berlutut berterima kasih. Kakeknya bahkan ingin Yunro menjadikanku sebagai guru. Aku menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Aku tahu betul apa yang mereka pikirkan. Sekarang dunia sudah dalam kekacauan besar. Seluruh dunia telah memasuki era bencana. Kalau mereka punya pelindung sepertiku, setidaknya keluarga mereka bisa hidup sedikit lebih tenang. Lagi pula aku punya sistem jadi cepat atau lambat aku akan menjadi kuat. Kedepannya aku ingin membangun kekuatanku sendiri di sini. Aku memang harus mencari orang yang bisa dipercaya untuk menjadi perwakilanku. Memikirkan hal itu aku pun setuju. Karena sudah menjadi guru tentu aku harus memberi hadiah pertemuan.